Amin, amin. Syukurlah. Kita selama keadaan begini kita bisa selalu saling mendekat satu sama lain. That's penting sekali. I know Siska juga dekat sama Tuhan, ya dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu, that's the most important. Ini waktunya kita sekarang. Oke, kalau gitu saya mulai deh ya. Dulu saya mulai menerangkan tentang bedanya pengetahuan dan pengenalan. Biar kita nggak cuma stop di pengetahuan, tapi kita maju setapak pengenalan akan Tuhan. Sekarang kita maju lagi pengenalan yang benar akan Tuhan ya. Jadi bukan cuma kita yang mengenal Tuhan, tapi kita juga mau supaya Tuhan mengenal kita. Itu kan pengenalan mesti dua belah pihak ya. Oke, kita buka Matius 7 Pak 22 sama 23. Matius. Itu kan paling sering, tapi kita baca lagi lah sekarang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, ini ayat udah sangat sering disebut-sebut sama orang. Tapi sekarang saya mau mengatakan di sini bahwa orang yang menyebut Tuhan itu kelihatannya mereka tuh yakin banget bahwa mereka itu mengenal Tuhan. Ya kan? Jadi kita mesti tahu jangan kita sampai terjebak dengan tipu muslihat iblis. Ya. Sebab kita tahu di 2 Korintus 11 ayat 14 kan dikatakan bahwa sebetulnya iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang, gitu kan? Jadi kita itu bisa mengatasi tipu muslihat iblis itu tidak bisa cuma dengan pengalaman kita. Tapi satu-satunya kita bisa mengatasi, melawan tipu muslihat iblis itu di Efesus 6 ayat 11. Di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Ya kan? Dan kita tahu iblis itu lihai sekali. Jadi jangan sangka kita itu lebih pintar dari iblis. Nggak pernah. Tapi kita tuh hanya dengan Roh Kudus dalam kita, dengan semua senjata Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita, baru kita bisa melawan dia. Nah, di sini yang anehnya juga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Ya kan? Padahal kan kita tahu Tuhan itu maha tahu. Tuhan tuh tahu siapa-siapa. Tapi ini maksud Yesus itu aku tidak mengenal, itu bahasa aslinya itu ginosko. Itu kayak ya. Artinya memiliki hubungan intim yang sangat erat itu sebagai hubungan antara suami istri. Ini maksud Yesus, nggak mengenalnya tuh seperti itu. Ya. Jadi waktu kita semua udah ada waktu itu di lansia yang saya bilang, yang saya baru belajar sekarang bahwa kita tuh intimnya tuh yang sampai kita terbuka sekali, kita telanjang, nggak cuma telanjang tubuh, pakaian, tapi telanjang juga jiwa kita terbuka 100% antara suami istri ya, itu hubungan yang intim kayak gitu ya. Nah sekarang kita ngelihat ada 3 macam orang Kristen. Yang pertama itu orang Kristen yang menentang Tuhan. Coba kita baca di Roma 10. Roma 10. Dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di sini jelas dikatakan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan kita tahu kebenaran manusia, apalagi kan sesudah Adam dan Hawa makan buah buah baik dan jahat ya, namanya apa sih buah, saya jadi lupa. Kehidupan. Ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sekarang manusia itu sesudah berdosa, kita itu ibaratnya di bawah kuasa iblis kan, kerajaan ini sebelumnya dipegang iblis.
Jadi semua kebenaran kita kok tidak takluk pada kebenaran Allah, pasti bertentangan dengan kebenaran Allah. Jadi saya melihat seperti di Yeremia 17 yang dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Saya juga melihat orang yang mengandalkan kebenarannya sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah, itu juga terkutuk sebetulnya ya. Jadi banyak orang ya itu kelihatannya giat buat Tuhan, tapi sebetulnya mereka nggak takluk kepada kebenaran Tuhan. Yang kedua itu tipe orang percaya, yaitu kita lihat di Yakobus 2 ayat 19 dan 20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Udah. Ya, jadi tipe orang yang hanya percaya. Jadi kalau percaya, setan pun percaya, malahan gemetar. Malahan ada manusia percaya sama Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Jadi lebih parah daripada setan ya itu ya. Jadi di sini dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi kita mesti tahu ya bahwa di sini bukan berarti iman plus perbuatan baru hidup, tetapi iman dengan kasih karunia itu keselamatan dan itu menghasilkan perbuatan pekerjaan baik. Jadi perbuatannya itu bukan root, bukan akar, tetapi buah. Jadi iman yang menghasilkan perbuatan ya, yang kita bisa lihat gitu. Nah, ciri-ciri orang yang hanya percaya aja tapi nggak taat, nggak semua itu tuh kelihatan ciri-cirinya itu Kristen yang masih seneng sama kayak jimat. Jadi sekarang supaya jadi lebih Kristen, ayat-ayat Tuhan yang jadi jimat. Jadi mereka tidak melekat pada Tuhan, tapi mereka pakai jimat. Oh, 1000 orang mati kiri, 1000 orang mati kanan, tapi kita tetap jalan. Jadi semua itu, jadi mereka tuh memakai ayat-ayat Tuhan sebagai untuk keuntungan pribadi mereka ya. Ini kita ngelihat juga, coba kita ngelihat di 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel. Satu apa? Samuel. Samuel 4. Ya, 1. Oke. Saya rasa sekarang saya nggak buru-buru. Kalau enggak, kita terusin minggu depan gitu ya. Minggu depan. Oh, bulan depan. Saya salah. Samuel 4. 1 Samuel 4. Ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ngelihat saya yang baca deh ya, 4 ayat 4. Jadi mereka itu perang lawan Filistin. Waktu mereka perang, langsung mereka keingat, oh ya biasanya kalau ada tabut perjanjian kan itu hadirat Tuhan. Jadi maka itu di 4:4, nanti saudara bisa baca semua ceritanya. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Allah semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Nah, kita melihat iman mereka itu tidak pada Allah, tapi pada tabut perjanjian. Nah, makanya banyak orang tuh yang Tuhan yang di Mazmur 91 Tuhan memberikan banyak janji, tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu kita melekat pada Tuhan, selalu hidup dalam abiding pada Tuhan kan. Jadi kalau itu nggak dijalanin, itu semua ayat-ayat nggak applicable buat mereka. Nah ini juga tadi mereka hanya mikir asal ada tabut perjanjian kayak jimat pasti mereka menang. Tapi apa akhirnya? Tolong lagi balik ke sana. Kita ngelihat di ayat 10 kali ya, yang tadi. Pokoknya di sana akhirnya ya kita baca 4:10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Jadi jimatnya nggak kepake. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000. Lagi pula tabut Allah malahan dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas.
Jadi kita ngelihat kalau kita tidak ada pengenalan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, tapi hanya make gitu sebagai jimat, itu nggak ada gunanya. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya pernah diajak sama papi nonton film Dracula atau apa ya zaman itu. Nah itu kan orangnya tinggal di haunted castle-nya, tapi kalau Dracula-nya datang dia ngasih salib gitu kan. Tapi kok saya bingung kok selalu kalah kan salib Tuhan kan. Tapi saya melihat bahwa orang itu kok tanpa mereka mengenal Tuhan, mereka hanya pakai kayak jimat-jimat, itu kan cara dukun kan sebetulnya yang kayak gitu ya. Jadi jangan kita terbohong dengan banyak kebenaran-kebenaran yang dibohongin dari dunia-dunia ini ya. Jadi kita lihat yang pertama orang yang menentang Tuhan, yang kedua orang yang hanya percaya, tapi nggak beriman, nggak semuanya. Dan yang ketiga yaitu di Galatia 4 ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhatikan kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Oke, di sini dengan jelas dikatakan sesudah kita mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kita dikenal oleh Allah. Ya. Dan makanya tadi yang kita baca, yang tadi di Matius kan Tuhan yang bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang paling penting ini bahwa kita dikenal Allah. Jangan hanya kita aja ngaku-ngaku kita kenal Allah. Ya. Jadi apa itu, biarlah kita melihat bahwa untuk Tuhan mengenal kita itu, makanya di Yohanes 17 ayat 3 kan juga dibilang kan, hidup yang kekal adalah bahwa kita mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Ingat kan, itu sering ngomongin. Jadi mengenal ini sama. Jadi mengenal yang ginosko, mengenal yang sangat intim sebagai hubungan suami istri ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Allah? Mari kita buka di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Itu kan menginginkan private. Jadi Tuhan juga menginginkan bahwa kita itu berhubungan dengan Tuhan itu bukan ke gereja bagus, kegiatan gereja bagus, tapi ada waktu yang kita mempunyai hubungan pribadi, yang private, yang tertutup, seperti klimaks dari suami istri mempunyai hubungan yang pribadi itu kan juga tutup kamar, nggak dibuka gede-gedean karena kalau nggak jadi pornografi ya. Jadi benar-benar Tuhan menginginkan bahwa kita mempunyai hubungan yang intim itu. Nah, kita apa itu? Sekarang kita balik lagi ke Matius 7 tadi. Matius 7 ya. Jadi kita tuh kalau dengan Tuhan yang saya bilang itu, biarlah kita hubungannya gitu intim, yang kita telanjang, kita terbuka, kita tulus, kita benar-benar erat gitu ya dengan Tuhan. Mulai dari 17 lah ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadilah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, oke. Jadi sini buah itu yang paling penting. Nah, buah itu apa aja? Semua orang selalu bilang buah Roh Kudus. Tapi buah dari pertobatan kita, dari perkenalan kita dengan Tuhan, selain buah Roh Kudus ya, teruskan lagi bacanya tadi, teruskan. Bukankah setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam